menjadi soleha karena nasihat pemuda. Di Kufah, terdapat seorang pemuda yang sangat rajin beribadah. Selain rajin beribadah, ia juga mempunyai wajah tampan mempesona. Hingga suatu ketika ada seorang wanita cantik dan cerdas yang menyukainya. Ia sangat mengagumi pria itu. Selang beberapa hari, wanita itu berdiri di pinggir jalan yang biasanya dilewati pemuda itu pergi ke masjid. Wanita itu selalu berusaha merayu dan menggodanya sambil berkata, "Dengarkan ucapanku, setelah itu terserah kamu." Tapi sayangnya pemuda itu tidak merespon sedikit pun. Ia langsung pergi tanpa sepatah kata pun. Api wanita itu tidak menyerah begitu saja. Setiap hari ia berdiri di jalan itu dan berkata dengan perkataan yang sama. Dan pada akhirnya pemuda itu menjawab dengan berkata, "Mengapa kamu selalu berdiri di sini dan menggoda aku? Sesungguhnya ini adalah perbuatan yang akan mendatangkan prasangka buruk, sedangkan aku tidak mau itu terjadi." Lalu wanita itu menjawab dan berkata, "Demi Tuhan, aku tidak ada maksud seperti itu. Jujur saja aku sangat kagum kepadamu. Soal aku menggoda kamu itu aku minta maaf. Karena yang aku tahu seorang ahli ibadah sepertimu akan menganggap besar dosa-dosa. Yang kecil pun, aku hanya mengetesmu saja. Karena ada juga yang ahli ibadah sepertimu tergelincir hanya karena dosa kecil yang mereka remahkan." Kemudian pemuda itu pulang karena mau melakukan sholat sunnah di rumahnya. Pemuda itu tidak bisa khusyuk dalam melakukan sholatnya karena pikirannya terganggu dengan kejadian tadi. Lalu pemuda itu menulis surat dan keluar dari rumahnya. Benar saja, wanita itu masih berdiri di tempatnya. Lalu pemuda itu memberikan surat itu dan masuk kembali. Surat itu berisi, "Bismillahirrohmanirrohim. Ketahuilah, jika ada seorang muslim yang bermaksiat kepadanya, maka dia menutupinya. Jika dia mengulanginya lagi, maka Allah tetap menutupinya. Tapi jika telah memakai pakaian kemaksiatan, maka Allah akan murka, di mana langit dan bumi, gunung dan pohon tidak bisa menanggungnya. Siapa yang kuat menanggung murkanya? Jika yang kamu sebut itu suatu kebatilan, maka aku akan mengingatkanmu akan suatu hari ketika langit seperti luluhan perak dan gunung-gunung seperti kapas. Semua umat manusia berlutut di hadapan Allah yang maha besar dan maha agung. Demi Allah, aku sendiri tidak mampu menyelamatkan diriku. Lalu bagaimana aku mampu menyelamatkan orang lain? Pada saat itu, jika apa yang kamu sebutkan itu benar untuk mengobati luka, maka akan kutunjukkan ke dokter yang mampu mengobati rasa luka dan perih. Dia adalah Allah Rabbul Alamin. Kepadanyalah kamu harus berlari dan mengadu yang benar. Aku sendiri telah sibuk dan tak sempat memikirkanmu." Seperti firman Allah yang berbunyi, "Berilah mereka peringatan dengan hari yang dekat, yaitu hari kiamat, ketika hati menyesak sampai di kerongkongan." Dengan menahan kesedihan, orang-orang yang zolim tidak menyukai teman yang setia. Tidak ada seorang pun dari mereka yang memberi syafaat dan menerimanya. Dia mengetahui pandangan mata yang khianat dan apa yang disembunyikan oleh hati, dan Allah menghukum dengan keadilan. Dan sembahan-sembahan yang mereka sembah selain Allah tidak dapat menghukum dengan suatu apapun. Sesungguhnya Allah maha mendengar dan melihat. Beberapa hari kemudian wanita itu berdiri di tempat itu lagi. Lalu pemuda itu melihat dari jauh. Pemuda itu hendak kembali agar tidak melihatnya. Tetapi wanita itu berkata, "Wahai pemuda, jangan kembali, karena tidak ada pertemuan lagi setelah ini. Kecuali di hadapan Allah. Aku memohon kepada Allah di mana kunci hatimu. Bermurah hatilah kepadaku dengan nasihat yang bisa aku bawa. Berikanlah wasiat kepadaku agar bisa aku kerjakan." Lalu pemuda itu berkata, "Bertawakal kepada Allah, jagalah dirimu. Ingatlah firman Allah. Ketahuilah dialah yang membuatmu tidur di malam hari, dan dia juga mengetahui apa yang kau kerjakan di siang hari." Kemudian wanita itu tertunduk dan menangis. Sejadi-jadinya semenjak itu ia tidak pernah keluar rumah lagi, dan ia bersungguh-sungguh
beribadah kepada Allah, sampai akhirnya ia pun meninggal dengan kesedihan dan penyesalan atas dosa-dosanya selama ini. Lalu pemuda itu teringat kepada gadis itu. Ia bersedih karena merasa sangat kasihan kepadanya. Pesan dari cerita ini adalah wanita itu tidak meraih apa-apa dari orang yang dicintainya, tetapi ia meraih sesuatu yang lebih utama dari dunia dan seisinya. Ia menemukan jalan yang baik dan amal yang soleh, karena Allah memberinya taufik untuk bertaubat dan memudahkannya untuk beribadah. Semoga di akhirat ia meraih apa yang diinginkan dan berkumpul dengan orang-orang yang dicintainya. Amin. جئتك يا ربي منفردا لا أملك إلا أن أهيم وأقوم